Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dari kelas 02, jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Pengertian ICT yang merupakan gabungan dari dua konsep, yaitu Information Technology dan Communication Technology, dirumuskan oleh UNESCO 2003, yaitu Information Technology is the term used to describe the items of equipment atau hardware and computer program atau software that allow us to access, store, organize, manipulate, and present information by electronic means. Communication technology is term used to describe telecommunication equipment through which information can be sought the access. Secara akademis, pengertian teknologi informasi dan teknologi komunikasi dapat dibedakan. Akan tetapi, pada prakteknya, teknologi informasi dan komunikasi ibarat dua sisi mata uang, di mana keduanya sangat sulit dipisahkan. Dalam konteks pembelajaran, menurut Siahan 2010, penggunaan komputer memang ditekankan. Akan tetapi, TIK bukan berarti terbatas pada penggunaan alat-alat elektronik yang canggih, seperti pemanfaatan komputer dan internet, melainkan juga mencakup alat-alat yang konvensional seperti bahan tercetak, kaset audio, overhead transparansi atau overhead projector, bingkai suara, radio, dan televisi. TIC adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyampaian, penyebaran, dan penyajian informasi. Pemahaman ini sesuai dengan pengertian TIC yang dikemukakan oleh UNESCO di atas. ICT atau Information and Communication Technology atau dalam bahasa Indonesia disebut TIC adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIC mencakup tiga aspek, yaitu teknologi komputer, muatan informasi, dan teknologi komunikasi. Teknologi komputer dan muatan informasi dikenal dengan istilah teknologi informasi, adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Menurut Fitriahana 2007, ICT adalah sistem atau teknologi yang dapat mereduksi batasan ruang dan waktu untuk mengambil, memindahkan, menganalisis, menyajikan, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Dalam konteks pembelajaran, ICT meliputi segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer untuk mengolah informasi dan sebagai alat bantu pembelajaran, serta sebagai sumber informasi bagi guru dan siswa. Adapun peran ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan, yang pertama ada sebagai sumber bahan belajar siswa, yang kedua sebagai sumber informasi bagi guru dan siswa, yang ketiga sebagai jaringan pakar beragam bidang ilmu, yang keempat sebagai pusat pengembangan materi ajar, yang kelima sebagai wahana pengembangan kurikulum, yang keenam sebagai buku-buku, bahan ajar, dan referensi dapat dibaca secara online dan diperbaharui secara kontinu. Yang ketujuh, siswa dapat mencari materi pembelajaran menggunakan ICT, dan yang kedelapan, tanpa teknologi, proses peserta didikan yang up to date membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, penerapan ICT dalam bidang pendidikan. Indonesia pernah menggunakan istilah telematika atau telematik untuk arti yang kurang lebih sama dengan TIC yang kita kenal saat ini. Encarta Dictionary mendeskripsikan telematik sebagai telecommunication informatik atau telekomunikasi informatika. Meskipun sebelumnya kata itu bermakna science of data transmission, pengolahan informasi dan pendistribusiannya melalui jaringan telekomunikasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk salah satunya bidang pendidikan. Ide untuk menggunakan mesin belajar, membuat simulasi proses-proses yang rumit, animasi proses yang sulit dideskripsikan, sangat menarik minat praktisi pembelajaran. Tambahan lagi, kemungkinan untuk melayani pembelajaran yang tak terkendala, waktu dan tempat juga dapat difasilitasi oleh TIC. Sejalan dengan itu, mulailah bermunculan berbagai jargon berawalan mulai dari e-book, e-learning, e-laboratory, e-education, e-library,
dan sebagainya. Awalan E bermakna elektronik yang secara empiris dimaknai berdasar teknologi elektronika digital. Oke, selanjutnya saya akan membahas dua jargon yang berawalan E. Yang pertama yaitu e-book. Buku elektronik atau e-book adalah salah satu teknologi yang memanfaatkan komputer untuk menayangkan informasi multimedia dalam bentuk yang ringkas dan dinamis. Dalam sebuah e-book dapat diintegrasikan tayangan suara, grafik, gambar, animasi maupun movie sehingga informasi yang disajikan lebih kaya dibandingkan dengan buku konvensional menjadi bentuk elektronik yang ditayangkan oleh komputer. Dengan teknologi ini, ratusan buku dapat disimpan dalam satu keping CD atau compact disc atau kapasitas sekitar 700 MB. DVD atau digital versatile disc atau kapasitas 4,7 sampai 8,5 GB maupun flash disk. Saat ini kapasitas yang tersedia sampai 16 GB. Bentuk yang lebih kompleks dan memerlukan rancangan yang lebih cermat, misalnya pada Microsoft Encarta dan Encyclopedia Britannica yang merupakan ensiklopedia dalam format multimedia. Yang kedua yaitu ada e-learning. Beragam definisi dapat ditemukan untuk e-learning. Victoria Eltinio misalnya menyatakan bahwa e-learning meliputi pembelajaran pada semua tingkatan, formal maupun non-formal, yang menggunakan jaringan komputer untuk pengantaran bahan ajar, interaksi, atau fasilitas. Untuk pembelajaran yang sebagian prosesnya berlangsung dengan bantuan jaringan internet sering disebut sebagai online learning. Definisi yang lebih luas dikemukakan pada working paper Sea Molek, yakni e-learning adalah pembelajaran melalui jasa elektronik. Meski beragam definisi, namun pada dasarnya disetujui bahwa e-learning adalah pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi elektronik sebagai sarana penyajian dan distribusi informasi. Dalam definisi tersebut, tercakup siaran radio maupun televisi, pendidikan sebagai salah satu bentuk e-learning. Adapun dampak ICT dalam pendidikan, yang pertama, dalam pembelajaran siswa-siswi yang tidak antusias dalam penerimaan materi, seringkali lebih suka main game selama pembelajaran, sehingga mereka tidak konsentrasi dan tidak menerima materi yang diajarkan. Yang kedua, dalam pembelajaran yang menggunakan internet yang tidak dibatasi, seringkali pelajar menggunakan internet bukan untuk keperluan belajar, misalnya membuka situs YouTube untuk menonton video dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi pengajar yang malas masuk kelas, cenderung memberi tugas-tugas yang memanfaatkan internet sehingga tatap muka dengan pelajar jarang terjadi akibat pengajar tidak mengenali pelajarnya. Yang keempat, pembelajaran yang menggunakan ICT hanya biasa dilaksanakan oleh sekolah yang mampu. Bagi sekolah-sekolah yang kurang mampu akan ketinggalan, dan siswanya akan kesulitan jika mereka masuk ke sekolah lanjutan di kota besar yang sudah sering menggunakan ICT. Selanjutnya, yang kelima, pelajar jadi lebih mudah dalam belajar karena kebanyakan pelajar lebih suka praktek dibandingkan teori. Yang keenam, pengajar lebih mudah mengajar, jadi lebih mudah menyampaikan materi dengan membuat presentasi-presentasi. Yang ketujuh, bagi pelajar maupun pengajar, memberi dan penerima materi atau tugas tidak harus bertatap muka. Jadi, jika pengajar berhalangan hadir, tetap dapat memberi tugas atau materi melalui email. Selanjutnya, yang kedelapan, dalam membuat laporan, baik bagi pelajar maupun pengajar, jadi lebih mudah karena jika memakai komputer, akan mudah dikoreksi jika ada kesalahan. Selanjutnya yang kesembilan, dalam belajar, baik pelajar maupun pengajar akan lebih mudah mencari sumber karena adanya internet. Yang kesepuluh, pembelajaran yang menggunakan ICT bisa dibuat menjadi lebih menarik, misalnya dengan memunculkan gambar atau suara, sehingga pelajar menjadi antusias untuk belajar. Yang kesebelas, segala sesuatu pasti ada dampak positif dan negatif, tidak terkecuali pembelajaran yang menggunakan ICT. Dan yang terakhir, setiap pelajar harus mendapat fasilitas yang sama. Jadi, dalam pembelajaran yang menggunakan komputer, setiap pelajarnya harus memakai satu komputer.
yang memadai. Jika komputer yang dalam kondisi baik, hanya sebagian akan ada siswa yang hanya menonton, sehingga mereka tidak menguasai penggunaan komputer. Selanjutnya, manfaat ICT atau teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. ICT merupakan media berupa hasil teknologi informasi yang dipergunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan berbagai informasi. Oleh karena itu, dengan adanya pemanfaatan dan sekaligus penggunaan ICT atau teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu, mempermudah, dan mempercepat pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan oleh manusia, terutama dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, telah terdapat penelitian di dunia yang menunjukkan bahwa ICT dapat memimpin dalam memperbaiki metode belajar bagi para pelajar, serta menghasilkan metode pengajaran yang lebih baik. Sebuah laporan yang ditulis oleh National Institute of Multimedia Education di Jepang dapat dibuktikan bahwa peningkatan daya serap para pelajar dengan menggunakan teknologi ICT melalui integrasi kurikulum secara signifikan dapat menghasilkan dampak yang positif, terutama dalam bidang pengetahuan, pemahaman, keterampilan praktis, keterampilan presentasi dalam berbagai subjek pendidikan seperti matematika, ilmu pengetahuan, dan pelajaran sosial. Bagi para pegawai administrasi, dengan adanya komputer dapat mempermudah dalam pembuatan kurikulum pengajaran, jadwal pelajaran sekolah, membuat daftar nama para siswa, membuat daftar nilai para siswa, membuat absen para siswa, membuat perhitungan gaji para pegawai, dan membuat perencanaan pengajaran bagi para guru-guru sekolah. Dalam mengakses informasi pendidikan lewat internet, seiringan perkembangan zaman internet, sekolah-sekolah baik sekolah setingkat kecamatan juga dapat mengakses informasi dengan mudah, sehingga dapat dengan mudah memperoleh kemajuan pendidikan di setiap sekolah. Adapun peran guru dan siswa dalam pemanfaatan ICT di dalam proses belajar mengajar, tentunya ada subjek dan objek yang berperan secara aktif, dinamik, dan interaktif di dalam ruang belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru dan siswa sama-sama dituntut untuk membuat suasana belajar dan proses transfer of knowledge-nya berjalan menyenangkan serta tidak membosankan. Oleh karena itu, penataan peran guru dan siswa di dalam kelas yang mengintegrasikan ICT di dalam pembelajaran perlu dipahami dan dimainkan dengan sebaik-baiknya. Kini di era pendidikan berbasis TIK, peran guru tidak hanya sebagai pengajar semata, namun sebagai atau sekaligus menjadi fasilitator, kolaborator, mentor, pelatih, pengarah, dan teman belajar bagi siswa. Karenanya, guru dapat memberikan pilihan dan tanggung jawab yang besar kepada siswa untuk mengalami peristiwa belajar. Dengan peran guru sebagaimana dimaksud, maka peran siswa pun mengalami perubahan dari partisipan pasif menjadi partisipan aktif yang banyak menghasilkan dan berbagi sharing pengetahuan atau keterampilan serta berpartisipasi sebanyak mungkin sebagaimana layaknya seorang ahli. Di sisi lain, siswa juga dapat belajar secara individu sebagaimana halnya juga kolaboratif dengan siswa lain. Jadi demikianlah materi yang saya bisa sampaikan mengenai ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu TIK adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk mengolah informasi dan menggunakannya sebagai sumber informasi bagi guru dan siswa. TIK juga berperan sebagai gudang ilmu pengetahuan di segala bidang, terutama di bidang pendidikan. Perkembangan TIK dapat mendukung, mempermudah, dan mempercepat pekerjaan yang dilakukan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. ICT tidak hanya memiliki efek positif, tetapi juga banyak efek negatif. Pengguna memiliki akses ke informasi yang tidak terbatas dan siswa sering tidak menggunakan internet untuk pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.